narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Ade Rasidi selaku Kepala Dusun 3 Kain Golong. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadus. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Tukini selaku Kaur Pemerintahan Desa Kain Golong. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Kaur. Waalaikumsalam, selamat sore. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu Dahniar, sarjana hukum Islam selaku pendamping lokal Desa Kain Golong. Assalamualaikum, selamat sore Ibu pendamping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ternyata kaur-kaurnya ini didampingi juga nih. Ya. Iya. Harus seperti itu. Iya. Dikawal Bu ya. Iya, insyaallah. Insyaallah ya. Baik ya, berhubung Pak Kepala Desanya dan Pak Sekdesnya Bang ya kemarin yang seharusnya hadir namun berhalangan karena ada sesuatu hal begitu ya, tapi tidak mengecilkan untuk memberikan ya informasi tentang Desa Kain Golong ini, karena kita tahu ya Aceh Singkil kan terdiri dari daerah kepulauan dan daratan. Nah, Kain Golong ini termasuk daerah yang berada di darat ya, tepatnya berada di Kecamatan Simpang Kanan. Nah, Hisramania semua, kalau kamu melintas begitu katakanlah dari Singkil menuju ke Medan begitu ya, pasti bakal melewati Desa Kain Golong gitu ya. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Ya. Kecuali motong ya. Kecuali motong dari mana Bu? Dari laut ya? Nah, dari Sidodadi kan bisa. Oh, dari belakang ya, jalur belakang ya. Iya. Iya, baik ya, selama kurang lebih 1 jam. Nanti juga kita akan kasih kesempatan yang di rumah ya untuk bergabung di sini di 0811648148. Tapi setelah saya nanya-nanya dulu nih sama narasumbernya, saya ingin bertanya nih, Pak pemerintahan Pak Kepala Desa Pak Sahrun ini tinggal berapa periode lagi? Mungkin siapa nih Pak Kadusnya dulu nih saya tanya nih ya. Di era pemerintahan Pak Sahrun nih, Bang. Tinggal beberapa tahun lagi gitu. Iya. Dia dilantik sekitar tahun 2018, berarti sekitar 2 tahun setengah atau 3 tahun lagi. 3 tahun lagi ya. Bapak kan selaku perpanjangan dari kepala desanya nih ya kan. Apa nih visi misi dari pemerintahan di Desa Kain Golong sendiri yang diusung oleh Pak Sahrun dan perangkatnya, katakanlah. Ingin seperti apa sih Desa Kain Golong nih? Sebenarnya visi misi Desa Kain Golong ini sederhana saja. Iya. Visinya adalah mewujudkan pemerintah desa yang kuat dan masyarakat yang maju melalui peningkatan kinerja pemerintah desa yang bersih dan bertanggung jawab, peningkatan sistem pelayanan umum, pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan berlandaskan potensi adat dan budaya. Adat dan budaya begitu. Apa strateginya Bang untuk mewujudkan visi misi itu tadi? Oh, itu masih visinya saja, Pak Davi. Oh, gitu. Nah, kita berbicara misinya. visi masih ini Pak Davi. Ini kita masuk ke misi Desa Kain Golong. Kalau misi Desa Kain Golong ada di antaranya 5 poin yang kami ambil. Yang pertama, meningkatkan kinerja pemerintah desa dan meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, mudah, ramah, terjangkau dan berkeadilan dan transparan. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan program di bidang sosial, budaya dan pendidikan, bidang ekonomi dan bidang kesehatan dan lingkungan. Kemudian misi yang ketiga adalah meningkatkan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di Desa Kain Golong. Kemudian misi yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pemerintah daerah. 5, mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mendukung proses pembangunan di Desa Kain Golong. Itu misi kami. Itu misinya Pak Davi, segitu banyaknya nih ya Iya. kan. Nah, jadi lanjut tadi strateginya gimana untuk mewujudkan visi misi tadi. Mungkin begini, kalau dari visi dan misi Desa Kain Golong ini, yang pertama sekali sebenarnya untuk segala sesuatu kita mewujudkan kerja-kerja program-program kerja kita ke depan itu yang pertama adalah kerjasama. Iya. Kerjasama yang baik antara
internal pemerintahan desa itu diantaranya 9 perangkat desa itu kan, mulai dari kepala desanya sampai kaur-kaurnya dan juga kadus-kadusnya. Iya. Kemudian kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Betul. Ada semacam kerjasama dan sama-sama bekerja untuk mewujudkan visi dan misinya. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan visi misi Desa Kain Golong ini adalah kita hidup di zaman modern. Iya, betul. Itu akses informasi sangat mudah didapatkan kan. Nah, kami dengan perkembangan zaman inilah salah satu cara kami untuk mewujudkan visi misi kami dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Misalnya di sini kan kita ingin meningkatkan kinerja pemerintahan desa nih. Betul. Jadi untuk kinerjanya meningkat, maka kita butuh komunikasi yang baik. Yep. Nah, jadi ada semacam kami kan ada fanspage kami di Facebook namanya Pemerintah Desa Kain Golong. Ini bisa diakses karena Facebook ini adalah salah satu media yang paling mudah diakses untuk masyarakat. Iya, hampir Nah, seluruh itu masyarakat dia. main Facebook ya. Hampir seluruh. Jadi seluruh kegiatan yang kita lakukan di desa itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dan Terpublikasi begitu ya. transparan, dan inilah yang salah satu media yang kami manfaatkan untuk mewujudkan visi Visi tadi ya. Biasa. Nggak semua loh desa istilahnya melek dengan itu tadi Bang ya. Teknologi Ya, begitu. Ini salah satu keunggulan tersendiri dari desa Kain Golong, di mana publikasinya biasa kan cuma di dalam apa tuh Bang yang dipajang di depan kantor desa tuh ya. Infografis begitu ya kan. Nah, Mungkin ini ada satu lagi yang bisa ditambahkan sama Ibu pendamping lokal desa tentang website desa yang juga bisa diakses. Oh, ada website desanya, Ada, Bu. ya. Website Desa Kain Golong. Ya. Apa isinya di situ, Bu? Ya, isinya segala yang menyangkut dengan golong, mulai dari kegiatan dan pertama dia dulu dari susunannya, kegiatannya, baru pengembangan pembangunannya mulai dari dana desa itu sendiri sampai dengan kegiatan sampai sekarang. Ya, gitu. Ada Termasuk- alamatnya apa tuh? Akses websitenya. Desa Kain Golong ID. Desakaingolong.id gitu ya. Iya, .id. Oke, baik. Mungkin mana tahu ya kan ada yang iseng-iseng nih diklik begitu ya. Di dalam Ya. fitur website itu sendiri Ya. sudah ada semacam ini, bisa kita kirim berkas. Iya. Misalnya kita ingin mengurus surat nih kan. Betul. Surat keterangan entah apalah begitu kan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dia mengirimnya melalui website, lalu kita terima, kita sebagai pemerintah desa menerimanya itu melalui operator, baru di data-data yang sudah masuk dari masyarakat disitulah dilampirkan, terus di print, dia tinggal jemput. Inilah salah satu memudahkan layanan masyarakat, itu Iya. tadi. Jadi salah satu misi. yang nggak perlu ribet-ribet gitu Iya, kan, bisa begitu, dari Pak. rumah aja udah bisa begitu ya. Wah, Iya, ini kemajuan dari- yang sangat pesat begitu, apalagi di era pandemi gitu ini gitu kan. Betul sekali, Pak mengurangi Tadi. interaksi dengan sesama kita begitu ya. Jadi ya udah serba digitalisasi lah ya. Artinya dalam hal ini menuju digitalisasi gitu, teknologi begitu ya. Luar biasa, menarik ya. Kemudian seperti apa sih sebenarnya Desa Kain Golong? Saya penasaran, yang Seremania semua juga penasaran nih di Desa Kain Golong, di mana lokasinya, berbatasan dengan siapa, dengan desa mana begitu. Kemudian masyarakatnya di sana bagaimana, adatnya begitu, budayanya begitu. Siapa nih yang mau jawab nih, Ibu Kaur atau Pak Kadus nih? Pak Kadus lagi nggak apa-apa Pak, borong aja Pak. Itulah. Nanti Iya, lebih nanti tahu. hitungannya Bapak yang paling banyak ya. Jadi Ya. kondisi yang pertama, Ya. kondisi masyarakatnya sendiri. Ya, Kita ya. di situ terdiri dari multikultural kita di situ. Kultur budaya kita banyak. Dari sukunya di sana ada. Saya sendiri Ya. dari Nasution, saya bermaga Nasution. Baru kemudian suku aslinya di situ Pak. Baru Jawa, kemudian ada lagi suku-suku yang lain. Nah, itu kondisi ke masyarakatnya sendiri kan. Namun dalam keadaan multikultur begini, kita tetap bersatu ya kan Bu? Iya. Bu Nandar Itu. selaku pendamping desa sangat paham sekali tentang keadaan desa kita, khususnya masyarakatnya, bagaimana cara bertoleransi yang baik. Di situ kita juga
penduduk kita tidak mayoritas muslim. Iya, itu juga tuh. Kita ada sekitar, kita di situ 40% ya. 220 kakak, Iya. sekitar 50 sekiannya itu Muslim ya? saudara-saudara kita kaum Non-muslim. kaum Muslim. non-muslim atau Nasrani. Begitu. Baru kemudian secara letak geografis kita juga memang agak terpisah-pisah. Banyak orang yang tidak menyangka bahwasanya kantor desa Kayenggolong itu sebenarnya di mana gitu. Padahal mereka melewat dari jalan lintas Singkil Medan Lipat Kajang atau Medan, Singkil Sebelum Salam. Iya. Mereka mengira bahwasanya kantor desa itu adalah kantor desa Sikontang, padahal Sikontang itu adalah dusun. Nah, sempat juga asumsi ini juga timbul diakibatkan atau karena ada pamflet di SD 1 Sikontang. SD Sikontang. Ya. Inilah yang menggiring asumsi masyarakat atau orang-orang di sekitar Aceh Singkil bahwasanya Sikontang itu desa sendiri, bukan Kayenggolong. Saya juga baru tahu ini. Itu informasi. Saya pikir juga itu gitu loh. Nah, itu juga untuk kami sampaikan kepada pendengar Extra FM Ya. bahwasanya Sikontang itu adalah dusun, salah satu dusun yang ada di desa Kayenggolong. Dusun 1 Sikontang, dusun 2 Uruk Janting, Ya. kemudian dusun 3 Rejosari. Nah, itulah dusun basisnya saya sebagai kepala kewilayahan di Rejosari dusun 3. Kemudian di dusun 2 itu di situ etnis kulturnya adalah Jawa. Di dusun kami juga Rejosari juga Jawa, tapi di sekitar Sikontang ini, dusun 1 Sikontang ini memang masyarakatnya penduduk asli dari Pak. Aceh Singkil ini sendiri ya. Begitu, Bang Devi. Memang dia terpisah-pisah secara geografis, dia terpisah-pisah. Kalau Uruk Jantingnya dia ke arah Tanjung Betik, perbatasan Tanjung Betik, baru Sikontangnya dia di jalan lintas Singkil Sebelum Salam. Kemudian dusun 3 yang saya di situ kepala wilayahnya berbatasan langsung dengan Blok 7 Sidodadi, Sukarejo, baru Kota Kerangan. Nah, begitu Bang Devi. Jadi yang kalau orang bilang itu katanya golong-golong itu mana tuh? Golong-golong. Nah, itulah dia dusun 3 Rejosari. Mereka Itu Kayenggolong atau masuk ke blok 7 sana? Itulah tadi saya bilang Bang Davi. Iya. Asumsinya masyarakat bahwasanya golong-golong itulah dia dusun 3 yang berbatasan langsung dengan Sidodadi dan Sukarejo dan Kota Kerangan. Itulah yang mereka bilang golong-golong. Iya. Kemudian secara spesifik itulah yang dibilang mereka golong-golong. Padahal kalau golong-golong itu mencakup Sikontang, Uruk Janting dan Rejosari. Ya, begitu dia Bang Davi. Kalau udah orang desanya langsung yang ngomong baru tahu kita jadi gitu kan. Iya. Karena yang ya kalau benar kalau kita melintas gitu kan nggak ada SD Kayenggolong, yang ada SD Sikontang itu Bang kan. Dan memang sekarang Iya. PLD kita mungkin sudah diganti ya. Karena sudah diusulkan dari ke dinas pendidikan untuk diganti namanya begitu. Mungkin sudah berganti pun. Sudah berganti ya. SD 1 Kayenggolong. Oke, iya disesuaikan sama namanya ya kan. Iya. Sama nama desanya bukan nama dusunnya begitu ya. Ya, menarik nih. Bu PLD, Ibu sudah berapa lama mendampingi desa Kayenggolong ini, Bu? Udah dari 2016. Udah dari 2016 sudah lama ya. Kebetulan saya di 4 desa. Kayenggolong, Tanjung Mas, pertama sekarang saya pindah di Tutuhan dan di Lenggeci. Kalau memang ini ada periodenya, udah 1 periode nih Bang Davi. Iya, 6 tahun Bang ya. 2016 ke 2021. 5 tahun. Ya, sudah lama ya. Sudah lama Bu, selama Ibu mendampingi desa Kayenggolong selama hampir 6 tahun nih. Bagaimana Ibu melihat desa Kayenggolong ini sih, Bu? Bagaimana perjalanan pemerintahannya di sana, keberlangsungan pemerintahan desanya di sana, kemudian azas musyawarah, penyelesaian persoalan dengan musyawarah di desa itu sendiri, Bu? Kalau saya lihat dari 2016 ada peningkatan, mungkin sebagaimana disampaikan oleh Pak Kadus tadi dengan modernisasi, udah ada akses yang informasi yang sekarang
memang tahapannya lebih maju, tidak terlepas dari azas musyawarah yang disampaikan tadi, untuk menggali sebuah gagasan atau yang akan direncanakan oleh desa. Tidak terlepas dengan ajas musyawarah. Ada di sana sebelum kita menggali sebuah gagasan, dibuatlah namanya musyawarah dusun dari dusun 1, 2 dan 3. Kemudian setelah desa melakukan musyawarah dusun, maka dibuatlah musrembang prioritas berusulan. Dari usul-usulan tersebut akan timbul satu usulan yang mana yang harus diprioritaskan yang paling utama daripada yang utama. Itu. Bu, dari semenjak Ibu ini 2016 sampai sekarang begitu kan, Ibu kan sudah melewati banyak nih, setiap tahunnya udah 6 tahun begitu ya. Untuk keberlangsungan dana desa dalam urusan pemenuhan infrastruktur di desa itu seperti apa, Bu? Oh, dia begini, infrastruktur di sana kan ada bidangnya, ada bidang pembangunan, ada bidang pemberdayaan, ada bidang 4 bidang dia kan. Jadi kalau dari bidang infrastruktur sendiri, kalau di tahun ini karena kita COVID di 2020 tidak ada sama sekali karena awal COVID kita diprioritaskan di 2 prioritas yaitu BLT dan COVID. Jadi dengan adanya prioritas dana desa di COVID dan BLT, jadi 2020 tidak ada fisik. Insya Allah di 2021 ini ada kegiatan pembangunan fisik. Ke pemberdayaan banyak, Bu, ya? Iya, misalnya pelatihan ini itu ada. Pelatihan apa aja, Bu, yang sering dibuat di desa Kenggolong? Ada peningkatan kapasitas perangkat desa, peningkatan kader kesehatannya, dan masalah pemuda. Artinya pemenuhan kebutuhan masyarakat di situ, Bu, ya? Iya. Berapa sih dana desa di Kenggolong itu, Bu? Kalau saat ini ya lebih kurang 800 sekian. Tidak sampai 1 miliar, Bu, tidak, ya? Tidak. Menurun. Iya. Mungkin agak berkurang. Karena COVID kali, Bu, ya, kena pusing gitu ya. Jadi makanya tidak bisa dibuat, harus diprioritaskan dia ke COVID tadi, ke COVID dan BLT, karena BLT kami di sana 81 orang penerima KPM. 81 orang. Kalikan misalnya 300.000 atau 500.000, Bu? 300 baru selama 1 tahun, 12 bulan. Ya. Terus masalah ini KPPM itu harus 8% dipotong dari dana desa. Untuk PPKM begitu. Masih berjalan sampai saat ini. Masih ya. Kami masih melakukan misalnya adanya pembagian masker, sosialisasi, terus penyemprotan. Disinfektan. Terus ada kemarin di desa kami lah Kenggolong ada kena positif. Jadi dengan adanya positif itu desa memberikan santunan ke masyarakat yang terkena COVID. Ini nih ya. Ini nih jadi beberapa saat yang lalu, bahkan tadi siang gitu kan, kita sempat berbincang-bincang dengan penyintas COVID begitu ya. Ada juga keluhan masyarakat yang mana dia termasuk pasien dia yang sakit COVID begitu. Ada yang nggak mendapat perhatian sama sekali, dia suruh isolasi tetapi tidak dikasih misalnya bantuan apa gitu kan. Tetapi di desa Kenggolong nggak ya, ada beda, ternyata ada loh ya. Ada. Ya, kalau memang masyarakat itu sendiri melapor, kecuali tidak melapor. Kadang-kadang ada yang enggan menyatakan dirinya itu positif. Tapi kalau dengan adanya laporan dari masyarakat dan dinas, jadi data desa dan kesehatan turun ke lapangan mencek keadaan positif atau tidaknya sebagaimana yang sudah disampaikan, karena kan di keluarga itu ada yang positif. Betul. Kan dibawa keluarganya ke rumah sakit, pasti ada yang tinggal. Untuk memastikan masyarakat yang keluarganya yang kena, pasti ada tim dari kesehatan sama desa turun ke lapangan dengan mengadakan pemeriksaan. Artinya dalam hal ini yang penting warganya ngelapor loh, pasti direspon sama orang desanya gitu. Ini jangan diem-diem wae gitu kan. Ini diem-diem aja gimana desa mau tahu gitu kan, Bang ya. Iya, artinya memang di sini perlu ada komunikasi yang baik begitu ya. Antara warganya dengan perangkat desanya gitu ya. Kalau memang ada keluhan, yo disampaikan begitu ya. Artinya dalam hal ini pihak pemerintah desa juga tidak menutup diri untuk itu tadi ya, mendapat keluhan, kritik dan saran begitu, Bang. Iya. Ya.
selama pemerintahan desa ini berjalan, ada nggak kira-kira kendala dalam penggunaan dana desa misalnya nih selama ini gitu? Mungkin ibu-ibu Bu PLD nih selama ini selama dengan adanya dana desa begitu Bu ya, dalam penggunaannya ada nggak kendala? Itu kalau masalah kendala saya rasa semuanya itu semuanya ada. semua. Ya, Cuman kembali kita bagaimana menyikapi permasalahan itu, Iya, kembali betul. ke kitanya kan gitu. Kalau misalnya kendala-kendala ini kemudian Iya. dimusyawarahkan bersama-sama begitu Bu ya. Ya, untuk mencari solusi yang lebih baik. Iya. Ya. Tambahan dari saya juga, Iya, kadang-kadang kan begini, Iya. kita kan dana desa itu memang banyak masyarakat yang tidak mengetahui berapa jumlahnya juga, Betul kan. Iya. Dan memang kita sudah pasang di depan kantor desa itu Iya, iya, infografis. Itulah kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun. Iya. Tapi itu tidak bisa di cover apa permintaan masyarakat itu sebenarnya untuk dana desa itu sendiri tidak tercover. Maka kadang-kadang kendalanya di situ. Kami misalnya kan kalau dari dana desa ini sendiri kami lebih prioritaskan masing-masing dusun itu ada keterwakilan. Iya. Misalnya kami lebih dominan ke sarana prasarana umum misalnya kan. Seperti pembangunan TPA begitu kan. Iya. Lalu kemudian ketika kita pembangunan itu kita titikkan di dusun 1 atau di dusun 2, maka ada semacam kecemburuan sosial. Inilah dia salah satu kendala yang besar bagi kami di Desa Kainggolong dan mungkin juga di desa-desa lain. Betul Bang ya. Biasa tuh Bang. Ada sebuah keinginan masyarakat yang katakanlah ada yang bisa terakomodir, ada yang tidak bisa begitu ya. Tapi sebenarnya di sisi lain masyarakat di sini seharusnya seyogyanya begitu ya kan. Toh keberjalanan dana desa ini setiap tahun ya. Mungkin ini di sebelah sana, tahun depan di sebelah sini kan. Begitu. Begitulah cara pemerintah Desa Kainggolong mensiasatinya. Jadi untuk tahun ini kita prioritaskan dulu di dusun 3 misalnya, baru dusun 1 bergilir dia. Itulah usulan yang paling utama di antara utama itu maksudnya tadi. Dia Di antara yang penting pasti ada yang lebih penting. Dan memang yang kami prioritaskan itu memang menyentuh langsung kepada masyarakat desa. Memang benar-benar itu yang dibutuhkan masyarakat begitu desa, Bang ya. Itu yang dipenuhi begitu ya. Begitu Bang Davi. Kalau memang itu bukan prioritas banget, ada yang lebih prioritas, itulah yang diutamain gitu ya. Iya, begitu Bang Davi. Ya, luar biasa. Artinya dalam hal ini sinkronisasi antara pemerintah desa dengan warganya begitu ya, demi keberlangsungan ya desa itu sangat penting dan sangat dibutuhkan begitu ya. Kalau di Desa Kainggolong pemerintahnya ikut mengajak masyarakatnya nggak untuk misalnya mengawasi proses penggunaan dana desa dan yang lainnya supaya benar-benar itu tersampaikan, tersalurkan begitu ya. BPG-nya gimana di sana begitu. Kan itu bagian pengawasan juga di desa begitu ya. Silahkan nih, siapa nih Bu Kaur atau Pak apalah lebih paham dia kan Pak Kadusnya. Pak Kadusnya. Kalau saya sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam ini tentang masyarakat dalam pengawasan proses penggunaan dana desa ini sendiri, sebenarnya masyarakat kita sekarang sudah cerdas. Betul Bang. Itu diakibatkan karena mudahnya akses informasi ini tadi. Dan juga kami sebagai pemerintah Desa Kainggolong, kamilah sebagai perwakilan dari kepala desa dan pemerintahan Desa Kainggolong bahwasanya segala kerja program kerja kami selama 1 tahun itu kami upayakan semaksimal mungkin untuk transparan. Jadi yang paling pertama adalah transparansi. Mereka bisa mengakses itu dari yang pertama itu infografis, baru kemudian dari website desa kita juga bisa diakses informasi-informasi itu tadi program kerja kita, pelayanannya, program kerja kita. Maka dari akses yang transparan ini tadi, masyarakat ikut serta mengawasi. Memang antusias masyarakat itu saling mengawasi proses penggunaan dana desa itu memang ada begitu Bang Davi. Karena
transparansi pemerintah desa ini tadi. Iya. Di Penspek Desa Kain Golong itu Facebook yang paling mudah mereka akses Jangkau itu. gitu. Kita segala sesuatu kegiatan kita itu kita posting terus. Di Facebook, misalnya seperti Termasuk yang saya kegiatan sampaikan. sekarang ini, Bang, ya. Sosialisasi, kemudian BLT gitu. Iya. Itu di masker. Iya. Kalau misalnya di fisiknya kan ada papan proyeknya. Iya. Artinya dalam hal ini keterbukaan dari perangkat desanya, silahkan masyarakat loh, ini loh yang kami lakukan, begitu loh, ini loh gitu kan ya. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal ini, Bang. Saya mau nanya nih soal biasanya kan setiap desa tuh ada badan usaha milik desanya. Nah di desa Kain Golong gimana? Berjalankah? Sejauh mana perjalanan itu gitu kan? Silakan. Siapa mau jawab nih? Udah nih ya. Jadi sebagaimana yang diapakan di setiap desa itu memang ada badan usaha milik desa. Betul. Dan di Kain Golong itu sendiri BUMDes kami berjalan dan memang cukup efektif karena apa usahanya, Bang? Usahanya itu hiburan itu kalau dia terata keyboard Perlengkapan pesta ya gitu. Dan memang itu bagi masyarakat kita sendiri sangat dibutuhkan karena bukan hanya sekedar pesta saja kan begitu. Bang Davi. Karena dalam keadaan musibah juga pokoknya setiap segala sesuatunya memang kita butuhkan lah terata itu dan sistem yang ada di desa itu. Dan untuk Desa Kain Golong sendiri memang BUMDesnya itu berjalan dan memang di kalau untuk keyboardnya itu kita punya keyboard sendiri Desa Kain Golong juga dipakai sampai ke luar desa Kain Golong gitu. Karena mungkin dari segi bandrol juga begitu itu Bang Davi, kita kasih bandrol Bang Davi banting harga kita biar supaya BUMDes ini tetap berjalan gitu ya. Dan operasional untuk perbaikan ini itu bisa diambil dari dari penyewaan ini tadi. Dalam 1 tahun berapa yang bisa dihasilkan dari BUMDes ini kira-kira, Bang? Kasih gambarannya nih. Secara spesifik mungkin Bu Dania bisa enggak pastikan setiap karena pesta kan belum tidak ada rencana. Karena bulan ini banyak COVID. Kalau untuk di zaman COVID ini sendiri memang kalau untuk hiburan BUMDes yang ada di Kain Golong ini mungkin sangat terdampak banget lagi itu. Terdampak banget ya. Terdampak banget. Oke, sudah baik. Itu kita juga ada kemarin 2020 BUMDes ini kita rencanakan untuk bergerak di bidang pariwisata. Kita di situ punya potensi wisata. Apa tuh, Bang? Mungkin secara garis besar bisa disampaikan oleh Ibu PLD. Apa nih, Bu? Pendamping kira-kira potensi wisata yang ada di Desa Kain Golong. Karena Ibu PLD kita ini sendiri Bang Davi, dia sering berkoordinasi dengan orang provinsi, kabupaten dengan bagaimana cara mengekspos potensi yang ada di Desa Kain Golong ini sendiri ya. Bu Daniar ini bisa menjelaskan ini. Silakan, Bu ya. Menarik nih. Kalau sedikit mungkin. Iya, Bu, ya. Kalau kita lihat potensi yang ada di Kain Golong, salah satunya ada potensi wisata yang bisa dikembangkan oleh masyarakat Kain Golong itu sendiri, seperti adanya embung. Embung kan kalau kita lihat dari tempatnya, lokasinya kan sangat memungkinkan untuk jadikan tempat wisata. Strategis banget. Jadi kalau desa mampu untuk pengelola, kenapa tidak kan seperti itu. Contoh desa-desa yang mungkin jauh di daerah kepulauan dan di daerah Danau Bungara dengan sekian kilometer, kita hanya sekian menit dari desa kan bisa. Akses yang sangat mudah. Lewat jalan besar loh, lintas gitu kan. Nggak jauh, tinggal orang kelihatan kok dari jalan gitu kan. Jadi sejauh ini bagaimana proses untuk bisa mengupayakan terwujudnya potensi desa tadi, Bu Daniar? Sejauh ini masyarakatnya ada sebagian masyarakat memang keterwakilan dari masyarakat itu sendiri melakukan berkoordinasi bagaimana cara pengelolaan embung itu sendiri jadikan tempat wisata. Betul. Misalnya di bidang wisata tadi ada kegiatan misalnya rencana akan dibuat misalnya
warung terapung Iya. kan bisa Iya. ada Bebek-bebekan gitu kan. wahana permainan anak-anak. Flying Fox. Jadi kan apalagi sekarang pemerintah sedang mengadakan pembangunan, ada sekarang gapura dan pengaspalan, Iya, serta apa namanya itu tanggul, perbaikan tanggul perbaikan itu sendiri tanggul, ya. Sekarang kan lagi proses pembangunan itu. Jadi sejauh ini kan belum bisa kita Ekspos. bagaimana. Cuman sudah ada Rencana. rencana desa itu Rencana, sendiri ya. akan dibuat dengan embung itu sendiri. Kita konsep Insyaallah sematang mudah-mudahan. mungkin lah, iya. Iya. Artinya dalam hal ini juga nanti jadi ini aset Iya. desa begitu itu ya. sendiri, ya. Betul Bang Devi. Bisa juga tuh Bu, apa namanya, kerambaikan Bu, Bisa. diusulkan gitu kan. Lumayan tuh kan, itu bisa juga mendatangkan devisa juga Iya. bagi Iya, masyarakat bisa. begitu Bisa, ya. bisa. Tapi sebentar, ini beberapa saat yang lalu kalau tidak bintang tamu kita Pak Kepala Desa Sianjo-Anjo. Saya bingung nih. Sebenarnya iya. ini embung ini mana nih? Karena namanya juga yang setahu Waduh. saya populernya embung Sianjo-Anjo. Iya, Tapi ini Pak kain Sianjo. golong ini katanya embung kain golong juga nih. Ini mana nih sebenarnya, atau setengah-setengah nih? Ini juga perlu kami sampaikan kepada Betul. pendengar Extra FM Iya. dimanapun Anda berada, bahwasanya secara geografis Iya. itu embung itu adalah terletak di Desa Kain Golong. Di Desa Kain Golong. Mungkin adalah beberapa Titik, meter ya. atau beberapa titik yang tidak terlalu luas, Iya. itu berbatasan langsung dengan Sidodadi. Tapi kalau untuk kita katakan dia langsung ke Anjo-Anjo, Iya. itu tidak memungkinkan. Tapi kita nggak tahu lah bagaimana Dari latar sejarah belakang yang saya sejarahnya dengar, Iya, katanya iya, ini iya. termasuk salah satu air Sianjo-Anjo, namanya air Sianjo-Anjo. Lah, Air yang Iya, mengairi air Sianjo-Anjo. Sianjo-Anjo begitu Iya, ya. iya. Saya kan banyak titiknya kami pernah koordinasi dengan orang tua yang Iya, ada di iya. Kain Golong itu sendiri. Iya, iya Bu. Kenapa permasalahannya kan pernah juga sempat seperti Bapak bilang tadi ya Yang Anjo-Anjo jelas mengklaim dikatakan- ini iya, namanya Kain Golong. jelas gitu kan. Iya. Embung Sianjo-Anjo berarti punya saya. Tapi di Kain Golong secara geografisnya Iya. lokasinya berada di Jadi Kain Golong. Kain Iya. Golong gitu. Oh, sejarahnya begitu Bu ya. Maksudnya biar enggak juga tarik ulur. Ini Iya. kalau tuh udah itu juga batas kecamatan juga, simpang Iya, kanan dengan iya, Gunung iya. Meriah kan Betul, begitu Bu ya. Betul Devi. Ini perlu diluruskan nih ya. Iya, itulah kalau memang pernah bagaimana caranya, saya pernah menyampaikan apa yang harus kita buat, Iya, musyawarah iya, iya. bagaimana cara penentuan tapal batas. Betul, Dengan Bu. itu kan desa bisa melakukan musyawarah dan berapa dengan kecamatan. Iya. Karena yang pasti kita udah mau berbatasan kecamatan dengan Gunung Meriah kan otomatis Kain Golong itu sendiri. Iya, betul, Otomatis harus difasilitasi oleh pemerintah kecamatan itu sendiri. Iya, iya. Karena jangan sampai hal-hal seperti itu malah jadi menghambat yang seharusnya bisa dikelola potensi wisatanya tadi, Bu ya. Iya, iya. Baik. Jadi artinya sudah coba difasilitasi untuk diselesaikan itu, Bu ya. Iya, iya. Oke, mungkin bisa melibatkan kalau memang kecamatan pemerintah kabupaten langsung, Bu Iya, ya. Iya. iya, betul. Dinas terkait, katakanlah dinas pertanahan, bagaimana nih sebenarnya ini titiknya biar juga jelas. Betul. Masyarakat juga oh ini toh kan gitu. Ini menarik ya. Saya berharap memang embung itu bisa maksimal dimanfaatkan, karena kita tahu Pak Kadus di Aceh Singkil kan kita mungkin kalau wisata oke lah, wisata kepulauan di sana. Iya. Yang di darat kan itu kalau bisa Iya. itu ada Jarang begitu ya. Kita memang di Aceh Singkil ini masih haus Hiburan, tempat hiburan, wisata begitu, Bang, ya. untuk merefresh kepenatan kita selama ini Iya. aja selama 1 minggu misalnya gitu kan. Dan yang kita ini kan karena lokasi embung itu berada strategis banget di antara kepadatan kita penduduk kecamatan Iya, Gunung betul. Meriah, Iya. Simpang Kanan begitu. Kalau ada yang dekat, ngapain cari yang jauh-jauh gitu. Iya. Kan gitu. Murah, meriah, Meriah. cantik, Iya. dan memang dia aksesnya pun sangat singkat lah kalau dari Iya. orang Simpang Kanan ini sendiri. Ini nggak perlu keluar biaya banyak-banyak Iya, begitu ya. Nggak perlu ke Danau Toba lagi, Bu Kaur ya. Udah ada Danau Tobanya Aceh Singkil. Itu tuh ya. Oke, apa nih kira-kira misalnya nih Bu PLD atau Pak Kadus ya, kalau dana desa nggak ada, kebayang nggak kira-kira ini? Wah. Tuh,
jawabannya sama Pak apa ya perangkat. Pak perangkatnya gimana nih kalau dana desa nggak ada Jadi gimana begini, apa jadinya itu gitu yang desa gitu dipersiapkan ya? kan? Iya. Bang Davi, jadi kalau kita apa namanya, kita ambillah semacam dulu kita kan waktu kita sekolah sebelum ada bantuan operasional sekolah, Iya, bos. iya. Kita kan walaupun kita sekolah di negeri, kita ada tetap SPP. Nah, Iya. tapi setelah ada dana bos, maka SPP. ditiadakan dan apa namanya pelajar-pelajar itu dipermudah gratis begitu kan. Mungkin kalau kita samakan dengan keadaan dana desa kalau dihapuskan dari desa. Program ini dihapuskan, maka seperti gambaran sekolah itu tadi, maka ada SPP lagi gitu lah, lebih kira-kira gambarannya. Iya, udah gak kebayang sama gue itu ya. Saya rasa nanti balik lagi nih umbungnya nggak jadi-jadi nih berencana aja, apalagi dananya dana desanya nggak turun-turun. Iya, kalau seandainya nanti dana desa nggak ada, nanti Bang Davi misalkan berwisata ke situ bisa jadi parkirnya 5.000. Nah, karena dana desa masih ada, bisa jadi parkirnya gratis gitu kan. Gitu lah kira gambarannya. Oke, baik ya. Terakhir nih nggak terasa 1 jam ya. Saya ingin pesan untuk kepada masyarakatnya, kemudian harapan kedepannya untuk kemajuan desa Kain Golong seperti apa. Saya dari ke siapa dulu nih? Ke Bu PLD dulu, silakan Bu. Pesan. Ya, pesan untuk masyarakat di desa Kain Golong dan juga harapannya untuk kemajuan desa di Kain Golong, Bu. Kalau saya berpesan ya intinya kembali ke apapun harus dimusyawarahkan, dikoordinasikan, cari kebenaran, jangan mendengar hanya sebelah, apapun itu kembali tanyakan langsung ke desa. Tidak semua apa yang kita dengar itu adalah benar. Oke, baik. Dari saya sendiri ada tambahan sedikit ini Bang Davi. Kita berada di apa namanya itu teknologi yang sangat canggih, akses informasi yang sangat mudah. Jadi kepada masyarakat Desa Kain Golong secara khusus bahwasanya jangan sampai mudah terprovokasi dengan berita-berita hoaks atau isu hoaks. Betul. Atau ada penggiringan opini sehingga masyarakat itu menganggap bahwasanya pemerintah Desa Kain Golong itu menyelewengkan dana desa misalnya atau sehingga dari penggiringan opini-opini ini mencoreng nama desa sendiri begitu. Kalaupun ada seandainya cacat-cacat kita di Desa Kain Golong ini, kita kan sebagai manusia yang lemah mungkin ada plus minus begitu kan Bang Davi. Jadi kita pesan saya sebagai warga Desa Kain Golong dan kepada masyarakat Desa Kain Golong, marilah bersama-sama kita upayakan untuk menutupi atau kita cari solusi bagaimana untuk keluar dari permasalahan Desa Kain Golong begitu Bang Davi. Sebelum saya tutup, Bu PLD bisa ada yang bertanya ini Bu, bagaimana pengawasan Ibu selaku pendamping desa untuk pencegahan? Sekarang kan lihat banyak-banyaknya penyalahgunaan dana desa baik itu oleh kepala desanya dan yang lainnya. Upayanya apa kira-kira Bu? Ini Nazarudin dari Singkil Bu. Pertanyaannya sejauh mana? Iya, pengawasan atau pendampingan Ibu selaku PLD Bu untuk mencegah ya supaya tidak ada penyalahgunaan dana desa baik itu oleh kepala desa atau yang lainnya loh, perangkat-perangkatnya Bu, karena kita tahu mungkin berkaca dari nih desa-desa yang sudah ketangkep kepala desanya, apa upaya dari pendampingnya nih Bu? Kalau pengawasan dari kami kembali ke hasil awal sebelum kita merencanakan sesuatu ada musyawarah. Musyawarah misalnya pembuatan ini dipastikan betul nggak dengan yang diusulkan. Misalnya seperti tadi kan fisik lah. Iya, misalnya pembangunan yang sudah kita rencanakan seperti ini. Mekanismenya otomatis kan ada timnya, ada tim pengelola kegiatannya, memastikan apakah dana itu masuk langsung ke tim. Disalurkan dengan sesuai dengan tahap-tahapannya, kemudian dibangun sesuai dengan tahapannya. Setelah selesai nanti dikembalikan dia ada apa namanya penyerahan tuh kegiatan namanya. Misalnya tadi pembangunan. Kalau kita dari segi pembangunannya, kalau sudah selesai misalnya PHO, tim PHO namanya, itu otomatis dari BPG dan masyarakat sendiri diserahkan kembali ke
ke PHO, tim pembantu kegiatan itu sendiri. Iya, 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 iya. Oh. Artinya dalam hal ini Ibu memberikan apa ya, arahan nih, Iya. harus gini gitu Iya. kan, supaya Misalnya tidak kan terjadi masuk hal-hal yang tidak pertama diinginkan. sekian, Mm. kemudian sampai kemana bisa dibuat. Hmm. 40% tingkat sekian kegiatannya, baru kemudian kita merencanakan dan menyesuaikan kembali dan menyalurkan kembali sehingga ke tahap penyelesaiannya. Oke, baik. Ya, itu mudah-mudahan tersampaikan ya Bung Nazarudin di Singkil ya. Bu, kau ada nggak nih pesan untuk harapan kemajuan desanya, Bu? Terakhir, Bu. Kau udah mewakili Pak Kadus ya. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berhadir, yang sudah menyampaikan ya. Harapan saya dan masyarakat Aceh Singkil mudah-mudahan rencana untuk pengembangan wisata Potensi Embung wisatanya. ya Iya. bisa berjalan, Bu, bisa terlaksana. Amin, amin. Oke. Insyaallah, Insyaallah. mudah-mudahan. Oke, terima kasih untuk narasumbernya. Itulah akhir kebersamaan kita sore hari ini di Desa Menyapa, Inovasi Membangun Desa dengan Transparansi bersama perangkat desa dan juga pendamping desa Kain Golong, Kecamatan Simpang Kanan.